kami yang tak pernah tinggalkan kami. Kami akan mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan kami yang selalu setiap saat, setiap hari selalu menyertai kami dan tak pernah ninggalin kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang memberikan kami sukacita yang tak pernah hilang di hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua hal Tuhan yang selalu Kau lakukan Tuhan buat hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Kau selalu baik. Tidak pernah ada satu kali pun Engkau merancangkan yang tidak baik. Kau selalu merancangkan yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat sukacita, terima kasih buat cinta, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami bahagia Tuhan, ku berbahagia, yes, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya,
memuji. Terima kasih untuk semuanya. Engkau layak terima pujian kami, pengagungan kami sampai selama-lamanya Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus
Yesus. Yes, Jesus God. Ya Tuhan baik, Dia baik bagiku. Ya Tuhan baik, Ya Tuhan
pujianmu katakan, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Amin. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, ajaib perkasa. Amin. Yes Jesus. Yang
be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified
You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, day and night, day and night, night and day. Seasons arise. Day and night, night and day. Seasons arise. Day and night. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau indah dalam
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Engkau suci, suci, mulialah nama-Mu. Sekali lagi Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau suci, suci, mulialah nama-Ku. Angkat pujian, ku angkat pujian bagi-Mu. Dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Ku temukan kasih-Mu, ku angkat pujian, ku angkat pujian bagi-Mu. Dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Ku temukan kasih. Sekali lagi ku angkat pujian, ku angkat pujian bagi. Dalamnya kasih-Mu, Jesus, kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Yes Lord. Ku temukan kasih-Mu. Katakan lagi, Engkau kudus, Engkau kudus. Kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau suci, suci, mulialah nama-Mu. Tahukah saudara bahwa sebenarnya Tuhan menyukai setiap penyembahanmu ketika engkau naikkan dari hati. Saudara, ada banyak orang yang di luar sana mungkin yang jauh lebih baik daripada kita. Kalaupun kita bisa bernyanyi, mungkin ada banyak orang yang bernyanyi jauh lebih baik dari kita. Kalaupun kita bisa main musik, ada banyak orang yang jauh lebih jago, lebih hebat bermain musik. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan mau berkata malam ini, aku menyukai, aku menikmati setiap penyembahan. Ya saudara, apa yang dia katakan, aku menyukai, aku menikmati setiap pengakuan. Sejujurnya saya berkata, Tuhan, ada banyak orang yang jauh lebih baik. Tapi sesungguhnya Tuhan gak melihat apa yang bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita. Tapi dia melihat apa yang bisa kita lakukan dengan hati yang mencintai. Sesungguhnya saudara, kalau Tuhan sampai berkata, aku menyukai semua penyembahan, aku menyukai semua yang kau kerjakan malam ini, itu semua karena Tuhan sayang. Itu semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Semua hanya karena anugerah kalau kita dipakai dia. Semua karena anugerah kalau dia masih mau datang dan menikmati setiap
lagi saudara, bukan karena kita, semua karena anugerah diberikan kepada kita. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita cakap, tapi semua hanya karena anugerahnya. Mari hari ini saudara, dari hatimu katakan, Tuhan terima kasih. Ucap syukur saudara. Ucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan. Anugerahnya kemampuan kami Tuhan, bagi bukan kita, karena kami yang bisa, bukan karena kami, bila kita karena kami yang kuat, bukan karena semua apa yang kami punya yang bisa kami mainkan, yang bisa kami mainkan, tapi semua hanya karena anugerah. Tuhan, masih ada banyak orang yang jauh lebih baik.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari ucap syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. 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 Dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rata kaya syaka ya syaka ya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Malam ini kami tahu kami menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami tahu Tuhan kami sudah terima yang terbaik dari Kau. Malam ini kami tahu Tuhan satu hal Tuhan, bahwa Kau hadir di tempat ini. Dan sekali lagi Tuhan, bukan karena hebatnya kami, tapi karena Kau. Tidak ada sedikit pun bagian yang kami kerjakan dan itu menyebabkan Engkau hadir Tuhan. Kalau Kau hadir bukan karena kami ngelakuin apa-apa, tetapi karena Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami tahu satu hal. Malam ini Kau mau kami belajar Tuhan, bahwa sehebat-hebat apapun yang bisa kami kerjakan, itu bukan ukuran untuk Kau hadir. Amin. Tapi kalau Kau hadir pun karena Engkau sayang sama kami. Terima kasih. Malam ini kami sedang belajar. Dan sesungguhnya kami dipilih secara khusus bukan karena kami yang hebat. Kalau kami dipilih secara khusus untuk melayani Kau di altar-Mu, di mesbah-Mu, sebagai para penyembah-penyembah-Mu, sebagai kaum Lewi yang menaikkan penyembahan, bukan karena kami punya skill, bukan karena kami punya kemampuan, tapi semuanya karena Engkau. Kalau nggak ada Engkau yang kasih kemampuan, mungkin kami nggak ada di tempat ini. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, ajari kami untuk tahu diri. Ajarin kami untuk tahu siapa kami di depan-Mu Tuhan. Hanya seorang hamba yang tidak berguna, yang mengerjakan apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan, dan selanjutnya Engkau yang melakukannya di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau baik. Semua percaya sama-sama katakan amin. Saya sempat minggu lalu kalau saya sempat kumpul sama teman-teman dari Batu, pemusik-pemusik. Saya cerita seperti ini, saya perlu sharing ini ke semuanya lagi. Mungkin yang di Jakarta pernah saya sharing ini. Tapi mungkin buat para worshiper, saya belum pernah sharing ini. Tapi ini perlu kita ketahui saudara, bahwa ada itu para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di mimbar, di altar Tuhan, di posisi yang paling berbahaya sebenarnya. Soalnya ini, kalau Anda tidak punya kerendahan hati, maka kesombongan itu dengan sangat mudah menghantam para pemusik dan penyembah, terutama pemusik. Saya minta maaf sekali lagi. Terus saya mau tanya saudara, ini kita sebentar, andai kata kita kesampingkan dulu
tentang Tuhan ya. Tapi dalam sebuah ibadah nih. Kalau nggak ada hasil, kira-kira ibadah bisa jalan nggak? Bisa. Ya jalan aja. Banget. Kalau gerejanya atau persekutuannya ada penari, tanpa penari bisa nggak ibadah Bisa. jalan? Ya kan? Jalan. Bahkan kadang-kadang tanpa pendeta pun ibadah bisa jalan. Ya kan? Kadang-kadang bisa kasih renungan singkat, nyanyi bantuan peran. Ya kan? Bikin aja liturgi sendiri bisa kolektor selesai. Kan? Jadi bisa dikatakan bahwa posisi penyembah musik itu sesuatu yang penting banget di sebuah ibadah. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya sebuah ibadah misalnya gini, drumnya sudah bagus, keyboardnya sudah bagus, saksofonnya keren, gitarnya bagus, main bassnya kacau sendiri, ibadah bisa kacau, betul? Apalagi drum yang kacau, misalnya drumnya ketukannya kemana, kacau. Ya loh. Seperti ini, pemain musik termasuk WL. Coba WL-nya kalau suaranya fals, kemana-mana, ketukannya telat, lagu udah kelar baru masuk. Lagu udah kelar baru masuk. So, pasti ibadah akan jadi kacau banget, betul nggak? Artinya gini, ibadah tidak akan berjalan dengan baik jika tim penyembahnya ngawur. Ibadah akan tetap bisa berjalan lumayan walaupun yang khotbahnya ngomongnya lambat atau pelan atau nggak lancar. Ya, ibadah akan tetap menarik kalau kalian bermain dengan sangat baik. Ya kan? Nah sekarang nih, tapi itu kan menyebabkan akhirnya apa? Kesombongan. Kenapa dari atas? Ketinggian saya penting. Saya penting. Kalau kagak ada gue nih, ibadah bisa kacau. Pada waktu kau merasa penting, ini yang paling berbahaya. Saudara, pelayan-pelayan penyembahan, bukan persembahan, penyembahan. Oh, worshipers, kalian itu sedang bermain-main di depan. Kalian sedang bermain-main di tempat di mana dulu ada satu sosok yang pernah di situ. Tahu siapa? Lucifer. Iya. Lucifer itu fallen angel yang bagian apa? Penyembahan. Begitu dia merasa, nih penting nih, posisiku penting banget nih, jatuh. Begitu dia jatuh, rusak semuanya. Saudara, jadi saya cuma mau ngomong satu hal. Ketika Anda menyembah Tuhan hari-hari ini, ya kan? Anda pelayan di musik, mau itu Anda pelayanan di sound ministry, di gereja, dimanapun, kalian itu diincar sama itu si itu, ya kan? Si jelek itu ngincer. Kenapa? Gila, lu ngambil tempat gua. Gila, lu ngambil tempat gua, itu tempat gua tuh. Itu tempat milikku, kamu sekarang main di situ. Artinya saudara, Anda sedang dalam keadaan yang berbahaya terus pada waktu Anda menyembah Tuhan. Ada pelayanan penyembahan di mimbar itu ya. Makanya sekarang kita sepakat ya, tidak ada mimbar, tidak ada panggung, tapi itu sebagai mesbah. Ya kan? Karena kalau mesbah itu tempat Anda menaruh diri Anda sebagai korban penyembahan. Nah sekarang kalau Lucifer tempatnya sudah hilang dan Anda ambil alih, gak mungkin kalau dia tidak akan coba untuk menghancurkan Anda. Mari kita lihat saudara. Kita lihat banyak para penyembah Tuhan, musisi-musisi handal rohani yang kita kenal. Kita harus sebut namanya karena dia record. Kita tahu lah ya. Kita tahu kan, gak usah sebut kan. Ya yang nggak tahu nanti habis di record kan sebut namanya tadi. Ada kan beberapa nama yang jatuh. Ya. Bahkan pionir
pujian dan penyembahan yang bisa dikatakan pionir di Indonesia, di dunia permusikan rohani Indonesia. Awal murni, bagus, baik, jatuh. Kenapa? Karena mereka tidak sadar. Mereka sedang di sebuah tahta. Dan tahta itu tahtanya setan, tahtanya Lucifer. Kalian sudah, saya cuma mau mengingat. Kenapa saya ngomongin? Saya nggak sedang menakut-nakuti kalian, enggak. Saya cuma mau ngasih warning. Hati-hati loh. Kenapa? Karena di tempat itu Lucifer juga jatuh. Di tempat yang sama yang sedang kalian tempati, di tempat tahta pujian penyembahan pada Tuhan, di situ Lucifer jatuh karena kesombongannya. Karena ketika dia merasa begitu sangat penting dibanding dengan yang lain. Ya. Jadi saya cuma mau ngomong, hati-hati para tim musik, tim penyembah. Ketika kalian sudah ada di titik rasa diri penting dan rasa diri hebat, hati-hati. Saudara, saya dan Pak Kris didikan adanya Cipto yang selalu berkata tentang ini di hati hamba. Ingat, setiap kali kau selesai melakukannya, apapun, selalu berkata gini, aku hanya hamba yang tak berguna, yang melakukan apa yang aku menjadi bagianku. Selanjutnya Tuhan yang mengerjakannya di dalam. Sosial, Anda pelayanan, tapi Tuhan mengerjakan. Amin. Saya teringat ada satu kali saya pakai di NTT. Saya masuk ke pedalaman, saya naik motor, itu jalan kaki, main jauh, berjam-jam. Di tempat yang sangat dalam itu saya jumpa dengan satu hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan yang begitu ketika saya lihat udah cacat sudah. Jadi udah kurang, mata sisa satu, telinga nggak ada satu, jempol kaki sudah hancur, jalan sudah pincang, hancur. Waktu saya ibadah, saudara, dia tuh cuma main gitar, yang senarnya tinggal sisa paling 3 kalau salah, putus banyak, belum sempat nyanyi lagi. Dia main gitar entah kemana, skemanya juga kacau, dia nyanyi juga nggak ada bentuk-bentuknya. Iya, nyanyi nggak ada bentuknya. Saya nggak tahu lagu apa, ternyata begitu saya dengar, oh lagu itu toh. Udah lebih inharmonisasi ketimbang jazz yang paling ada, kan? Beneran. Tapi tahu saudara, saya terkejut sekali ketika saya menengok ke belakang. Itu gerejanya penuh. Nanti saya cerita ke belakang. Saya melihat itu mereka nyanyi dengan nangis, saudara. Mereka nyanyi dengan air mata. Saya cerita kenapa? Ini hamba Tuhan, dia yang main pujian, dia main gitar. Oh, main gitarnya nggak ada apa-apa yang nyanyi. Tahu pagi pada dia. Nggak punya efek makanya. Terus. Nah saudara, tapi kenapa bisa sampai nangis itu? Saya ceritain hidupnya, saudara. Dia itu sebelum masuk ke pedalaman, dia itu hidup di kota, dia punya usaha. Satu hari dia dengar suara Tuhan yang bilang ini, tinggalin semuanya, bawa uangmu, masuk ke daerah ini. Dia dengar berkali-kali bilang dan itu audible. Akhirnya dia jual semuanya, dia masuk ke pedalaman. Pada waktu dia masuk ke dalam, dia beli satu tanah, dia bangun rumah, saudara. Lalu dia mulai untuk penginjilan, karena Tuhan bilang buat gereja di sini. Enggak, bukan pendeta, tidak punya sinode. Ketika dia buat gereja di situ, saudara. Dia buat rumah dan dia membuat gereja. Pendekatan pertama itu anak-anak kecil. Pada waktu main anak-anak kecil didoakan, mulai datang orangnya marah. Semua satu kampung marah. Kenapa? Beda keyakinan.
Maksud saya tetap Yesus, tetapi keyakinannya beda. Ya, you know. Marah dan setiap hari rumahnya ditimpukin, dilemparin kotoran. Dia sempat malam-malam dihajar sampai habis-habisan. Kakinya jempolnya ditumbuk sampai hancur. Telinganya dipotong, matanya dicongkel. Jari-jarinya sudah lengkap, dipukulin, dianiaya dan macam-macam. Sampai dibakar, dia bangun lagi. Hanya ada 2 orang yang membelain dia. Yang lainnya nggak ada. 2 orang itu pun bukan jemaatnya dia. Nggak punya gereja namanya. Sampai nggak punya jemaat, dibakar segala macam. Tapi satu hari saudara, dia ini selalu berdoa tiap pagi. Ya, Tuhan bilang pergi ke hutan, ambil buah ini, daun ini, biji ini, segala macam. Dia ambil. Lalu Tuhan bilang digodok, kita tampung airnya, kamu simpan. Lalu ada satu orang, bisa dibilang kepala suku ya, tapi itu bukan suku, itu orang yang paling tua, yang paling ditakuti, paling dihormati. Sakit saudara. Pada waktu dia sakit, Tuhan bilang ambil airnya, kasih minum orang itu. Sakit dan sudah hampir mati. Ambil airnya, diminumin, sembuh saudara. Dan dia sembuh, dan mulai hari itu dekat diinjili. Akhirnya singkat cerita masuk ke gereja, dia jadi jemaat yang dibaptis. Karena yang paling ditakuti, yang paling tua masuk ke gerejanya, maka seluruh desanya, hampir seluruh, semuanya mau ke gereja, semuanya mau dibaptis, semuanya mau jadi jemaat saudara. Jadi lawatan. Saudara, dia tetap cacat, matanya buta, satu karena dicongkel. Telinganya sudah hilang satu, jari-jarinya sudah gak lengkap, kakinya sudah bengkok. Dan yang luar biasa, ini orang yang sangat setia saudara. Pada waktu saya duduk, saya dengar kisahnya, saya cuma gemetar dan saya bilang ini hamba Tuhan gak tahu diri. Saya nunjuk diri, saya hamba Tuhan gak tahu diri. Saya punya fasilitas, saya punya apapun. Mobil ada, rumah ada, keluarga ada, dia nggak menikah. Mau apa? Ada opsi bilang nih, saudara tahu gerejanya sudah jelek, pastori dia tempat dia tinggal, udah mirip makan dan kambing, jeleknya di kampung. Saya bilang ini, kenapa nggak dibangun? Nggak ada, persembahannya cuma 2 buahan, persembahannya cuma ya, you know lah desa. Saya bilang, Pak, yuk ikut saya ke kota. Saya bikin video, saya bikin segala macam, kita cari dana buat kamu. Dia bilang tidak mau. Saya tidak akan mau meninggalkan tempat ini sampai saya mati. Saya nggak mau. Sudah terakhir sebelum aku udah meninggal, sebelum meninggal pun dia kecelakaan jatuh dari pohon. Dia dibawa ke rumah sakit, marah. Sampai akhirnya saya panggil orang dari rumah sakit di Labuan Bajo datang untuk cuman diem langsung bius dia bawa keluar rumah sakit, bangun di rumah sakit, ngamuk sudah, minta cepat pulang. Karena bilang Tuhan suruh saya di situ sampai saya mati dan saya tidak mau tinggalkan itu. Ya, dan sudah tahu dia nggak mau tinggal. Saya terakhir ada saya mau tinggalin dia, mau pulang. Saya sujud di kakinya, saya pegang kaki, saya bilang, doain saya hamba Tuhan gak tahu diri. Kamu udah alami seperti ini dan kamu tetap melayani Tuhan dan saya mau tinggalkan tempat ini. Doain saya. Tahu sudah pada waktu saya cerita berdua, dia cerita sama pengalamannya. Ada satu orang lewat, nah bapak ini yang tumbuk kaki saya. Datanglah dia, nah ini yang congkel mata saya. Hampir semua para penganiaya dia yang menghantam dia, semua jadi jemaat dan jadi pengurus gereja. Yang ajaibnya wakil gembalanya itu adalah orang yang hampir nyaris membunuh dia. Cuma gak jadi aja. Saudara, cuma saya ngomong, kenapa? Dia cuma makan gitar bolong yang sebenarnya sudah hilang 2, tapi ketika dia nyanyi jemaatnya bisa nangis.
Saya cuma ngomong satu hal, karena dia melayani Tuhan. Dan dia melayani Tuhan bukan karena main gitarnya bagus, nyanyi nggak jelas. Kenapa ada hadirat Tuhan? Dan jujur saya bisa ngerasain hadirat Tuhan pada waktu dengan apa sih ini? Nyanyi apa? Saya bisa ngerasain ada sesuatu yang beda. Kenapa? Karena hati yang mencintai Tuhan. Saya berdoa saudara, buat Anda semua, para pelayan-pelayan di musik, kalian udah menyembah Tuhan. Jangan keluar dari skillmu saja. Oh ya, skill perlu dilatih sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Saya kemarin bilang sama Niko, kalau perlu kamu bisa belajar main saksofonnya, tiup pakai hidung. Ya sebaik mungkin, sehebat mungkin. Tapi satu hal, hati yang mencintai Tuhan itu harus keluar pada waktu kau melayani Tuhan. Pada waktu kau melayani Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Saya percaya beda dengan pemain biasa. Soalnya kalau cuma begini ya, saya mau jujur ya. Saya kalau Anda cuma main musik doang, main musik doang tanpa menyembah, ya, cuma keluarin skill aja tanpa menyembah, nggak ada bedanya sama pemain weddingan, betul? Cuma pemain weddingan yang cuma main setelah itu dikena terima bayarannya pulang, nggak ada efeknya. Ya, efeknya cuma apa? Cuma enak di telinga. Tapi kalau kamu main dari hati, ada waktu kamu metik gitar bassmu, pukul drummu, pencet itu keyboardmu, kamu tahu setiap nada yang aku mainkan itu dengan dasar aku mencintai Tuhan. Pada waktu kau nyanyi keluar dari suaramu, setiap hembusan suara yang hembusan nafas yang menghasilkan suara itu karena aku mau mencintai Tuhan. Saya percaya satu hal saudara, semua akan beda. Amin saudara. Saya berdoa malam ini kita nggak cuma kumpul hahaha ketawa ketiwi, tapi kita bersepakat bersama-sama. I'm not only a musician, but I am a worshiper. Amen. I'm not only a singer, but I am a worshiper. The difference is your heart. Bedanya hatimu. Cuma musician, you can play music. Percayalah, ada banyak orang yang lebih jago dari Daniel. Walaupun Caca udah cukup jago, ada jauh yang lebih jago dari Caca. Percayalah. Lebih jago dari Widi. Music director yang jauh lebih kreatif, lebih bagus. Di dunia ini banyak sekali. Tapi kalau kau mencintai Tuhan dan kau main dengan hati yang mencintai Tuhan, bukan karena kebiasaan. Saya ingat Chris kalau ngomong ini, kamu kalau ngelakuin sesuatu jangan jadi kerjaan, jangan jadi rutinitas, nanti kamu lama-lama capek. Tapi lakukan karena mencintai Tuhan. Setiap kali kau main ini kamu Tuhan kangen dengan kau. Kalau aku mau kau nikmati. Kalau itu keluar dari hatimu dan percayalah, sejago apapun musik director di luar, Tuhan akan bilang, lu diam, gue mau dengar Bibi yang main. Sejago apapun pemain drum di luar sana, pada waktu main, lu diam, lu keluar, gue mau dengar Caca yang main. Ya. Kenapa? Karena kau main dengan cinta. Amin. Chris, mana saya kami? Yuk kita doa ya. Tuhan terima kasih. Malam ini kami mau Tuhan, mulai malam ini. We are not musicians, but we are worshipers. Yes. We are not singers, but we are worshipers. We are not singing, but we are worshiping. We are not playing our music, but we are worshiping you, Lord. Tuhan, biar hidup kami ini, hati kami, hidup kami setiap saat jadi korban yang wangi, yang harum, yang naik sampai tahta. Kami tahu Tuhan, kami ada untuk melayani Kau, untuk menyembah Kau makan malam ini, kami menyembah Kau. Cuma karena Kau Tuhan yang sayang sama kami, karena Kau sayang. Jadi kehormatan buat kami, bukan karena kami terhormat,
Terima kasih Tuhan. Semuanya kita sekali lagi nyanyi, katakan lagi sekali lagi, katakan semua karena anugerah diberikan kepada kita. Semua